Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini kesempatan kumpul bersama berada di Basecamp Sat Tegal yang beralamatkan di Dukuh Blandongan, Desa Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, dalam acara tawajuh jamaah yang bertepatan malam ini adalah malam Jumat. Untuk menunggu jamaah yang lain yang belum hadir dan sambil untuk mengisi waktu akan diadakan dialog di mana tema yang akan kita bahas adalah Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Bagaimana penjabaran daripada kata-kata itu ya? Baik, akan saya tanyakan pada tiap-tiap jamaah. Baik, untuk jamaah yang pertama yaitu Bapak dengan Bapak siapa ini? Romantis. Ya, kira-kira bagaimana penjabaran Pak Romantis tentang kalimat Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Bagaimana menurut penjabaran dan penjelasan Pak Romantis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan tadi, karena di setiap zaman itu selalu ada utusan. Jadi hanya berbeda tentang wujudnya Tuhan ya, atau wadahnya ya, wadahnya atau pembawa gelombangnya, kekasihnya. Jelas. Buntu Pak. Buntu ya, tutup salam. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian telah kita saksikan dan dengarkan bersama sedikit penjelasan tentang kalimat Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Nah, untuk jamaah berikutnya, perkenalkan dahulu nama siapa dan dari mana, lalu bagaimana penjabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi dari Pesurungan Kidul, yang namanya Rasulullah itu dari sebelum Nabi Muhammad atau dari Nabi pertama itu sudah ada Rasul sampai kepada Nabi yang kemudian setelah itu turun kepada Nabi di bawahnya lagi sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, dan seterusnya sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad. Rasul itu berkesinambungan. Jadi ada ayatnya kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Iya. Yang kurang lebih artinya itu telah datang seorang rasul di antara kaummu sendiri. Ya, kurang lebihnya begitulah ya. Jadi Nabi memang berakhir, tapi kerasulan tetap jalan terus. Walaupun nabinya sudah wafat, tapi rasulnya tetap berpindah ke wadah yang lain. Bukan terus
Rasulullah terus berhenti setelah nabinya meninggal dunia. Nah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan tentang kalimat Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Sama berikutnya, Apa ya? namanya siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosak dari Pesayangan, Talang, Kabupaten Tegal. Sebutan tadi yang apa namanya, Rasul, Nabi dan Rasul ya. Mm-mm. Rasul itu adalah isinya dan Nabi itu adalah wadahnya ya. Oh iya, Dan seperti itu. sekarang memang Nabi itu sudah hatam, tapi Rasulullah itu tetap hidup dan akan berpindah ke tempat yang lainnya. Kalau dulu namanya itu Rasulullah, sebutannya itu Rasulullah, itu sekarang berubah menjadi al ulama warasatul anbiya atau mursyid. Tapi apa menempati jasad yang isinya itu sama. Jadi dari dulu hingga sekarang itu sama apa namanya, metodologinya. Jadi untuk yang namanya itu Rasul sama al ulama waris, atau sebutannya al ulama waris atau waliyam mursida. Jadi ya sebagai utusan Allah, atau yang disebut juga dengan kekasih Allah, yang ditunjuk, yang dikehendakinya oleh Allah itu sendiri. Jadi kerjanya pun sama untuk menyampaikan semua yang Allah sampaikan lewat utusannya baru ke manusia. Tidak mungkin manusia akan menyampaikan ke Allah tidak melewati Rasul, karena Rasul yang bisa menyambungkan ke Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Bibu yang berada di ruang dalam. Mau menyampaikan penjelasan? Bagaimana Ibu Tika? Nanti sekedar penjelasan sedikit tentang kalimat Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Bagaimana menurut penjabarannya Ibu Tika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Rasulullah bukan Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir, Allah Ta'ala menurunkan seorang utusan ke dunia yang pada setiap zamannya melalui seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu secara zahiriah itu manusia yang sudah wafat, tapi secara batin, yaitu rohaniahnya tetap akan selalu ada di setiap zaman untuk membawa kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sebagai seorang utusan di dunia, yang dibalik zahir Nabi Muhammad ada nur yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan dibalik nur itu adalah Allah Ta'ala sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silahkan. Monggo. Ya, terima kasih semuanya. Kembali syuting. Ya, demikianlah
penjelasan dari beberapa jamaah tentang kalimat Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Ingin sedikit saya menambahi dari semua yang telah disampaikan oleh jamaah, bahwasanya utusan Allah atau Rasulullah itu ada sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dan tidak pernah berhenti. Karena apa? Rasulullah itu bukan manusia. Rasulullah itu nur. Nur itu Allah titipkan atau Allah tempatkan pada manusia-manusia pilihannya yang menjadi kekasihnya dalam setiap zaman. Dari Nabi Adam, Allah titipkan nur padanya. Setelah Nabi Adam wafat, berpindah wadah lagi ke Rasul berikutnya. Sampai kepada Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu terkadang di suatu zaman itu sebutannya beda dengan zaman yang lain. Seperti pada zaman Nabi Isa alaihissalam, nur itu disebut Roh Kudus. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad, nur yang menempati wadah Nabi Muhammad disebut Rasulullah. Kemudian setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, nur berikutnya di akhir zaman disebut mursyid atau waliyah mursyida. Nur itu akan berpindah-pindah wadah sampai hari kiamat, yaitu manusia yang menjadi pilihannya, yang menjadi kekasihnya, yang akan menjadi wadah nur tersebut. Begitulah penjelasan tentang Rasulullah Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Melihat dari situ, karena Rasulullah yang berupa nur yang ada pada Nabi Muhammad itu setelah Nabi Muhammad wafat berpindah wadah lagi ke sahabat Abu Bakar, kemudian berpindah lagi ke sahabat Salman Al-Farisi, sampai zaman sekarang dan sampai hari kiamat nanti terus akan berpindah-pindah. Jadi Nabi Muhammad adalah bukan wadah nur yang terakhir. Secara penjelasan seperti itu. Karena manusia yang menjadi wadah nur itu hakikatnya adalah Rasulullah. Nabi Adam Rasulullah karena mendapatkan nur itu. Nabi Musa Rasulullah karena mendapatkan nur itu. Nabi Isa alaihissalam Roh Kudus atau Rasulullah karena mendapatkan nur itu. Nabi Muhammad ya karena menjadi wadah nur itu juga Rasulullah ya. Kemudian sahabat Abu Bakar mendapat nur itu juga Rasulullah, cuma zaman itu sebutannya khalifah. Tapi zaman kesini disebut ulama waris atau mursyid atau waliyah mursyida, dan sampai zaman yang akan datang nur itu akan tetap ada karena termasuk sistem untuk mengenalkan Allah kepada manusia lewat nur itu. Allah mengenalkan dirinya kepada manusia lewat nur itu, dan manusia untuk mengenal Allah juga lewat nur itu. Dalam bahasa yang jelas, Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia lewat Rasulnya, dan manusia yang mau mengenal Allah harus juga lewat Rasulnya itu. Demikianlah sedikit penjelasan, mudah-mudahan manfaat. Ini adalah tentang praktek Thariqah Nasabiyah Khalidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.